Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dimanapun Anda berada, senantiasa Allah berikan nikmat iman, Islam dan kesehatan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan seorang ahli ibadah bernama Juraid yang mendapatkan doa buruk dari ibunya. Karena pada saat itu, Juraid ini tidak memenuhi panggilan sang ibu ketika ibunya memanggil dirinya. Dan di dalam kisah ini, disebutkan juga mengenai kisah bayi yang bisa berbicara saat masih dalam buaya. Jadi selain Nabi Isa alaihi salam, ternyata ada juga bayi yang bisa berbicara. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada bayi yang dapat berbicara dalam buaya, kecuali Isa bin Maryam dan bayi di masa Juraid. Nah lantas, siapa Juras ini? Dan bagaimanakah kisahnya? Juraid adalah seorang pemuda yang hidup hanya bersama ibundanya. Ia merupakan seorang rahib atau ahli ibadah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Juraid ini membuat tempat peribadatan dari tanah liat yang ia buat di tempat yang tinggi. Beliau memilih untuk mengasingkan diri di daerah pegunungan. Hal itu ia lakukan untuk menjauh dari berbagai macam perkara-perkara dunia, sehingga ia bisa khusyuk, fokus untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di suatu ketika, pada saat Juraid melaksanakan salat sunnah di tempat peribadatan yang ia buat, ibundanya datang menghampiri dan memanggilnya, "Wahai Juraid anakku, kemarilah engkau. Aku ingin berbicara denganmu." Juraid yang mendengar panggilan ibunya di waktu sedang melakukan salat, itu pun merasa bingung. Antara ia harus meneruskan ibadah salat sunnahnya, atau ia jawab panggilan dari ibunya. Namun ternyata, Juraid memilih untuk melanjutkan salat sunnahnya dan mengabaikan panggilan ibundanya. Sang ibu pun memanggil untuk kedua kalinya, "Wahai Juraid anakku, aku ingin berbicara kepadamu." Dan dalam ibadahnya, Juraid kembali berpikir, apakah aku harus mendengar kata-kata ibuku dan menghampirinya? Ataukah aku melanjutkan saja salat dan ibadahku ini? Dan lagi-lagi, Juraid pun memilih untuk melanjutkan salatnya. Dan untuk yang ketiga kalinya, sang ibu pun memanggil Juraid, "Wahai Juraid, aku ingin berbicara kepadamu." Kali ini sang ibu pun meninggikan suaranya karena merasa kesal. Anaknya ini tak kunjung juga menjumpainya. Mendengar panggilan sang ibu yang semakin meninggi, Juraid kembali dibuat bimbang. Apa yang harus ia lakukan? Antara membatalkan salatnya dan memenuhi panggilan ibundanya, atau terus melanjutkan salatnya dan mengabaikan panggilan sang ibu. Namun ternyata, lagi-lagi, Juraid memilih untuk melanjutkan sholat sunnahnya dan mengabaikan panggilan sang ibu. Dan akhirnya, ibunda Juraid yang sudah merasa kesal ini
mematikanmu, sampai kamu melihat atau terkena fitnah dari seorang wanita-wanita pesina. Pada hakikatnya, ibu Jurak ini mencintai anaknya, tetapi terkadang seorang ibu atau bahkan siapapun yang saling mencintai, jika sudah diliputi dengan kekecewaan dan emosi, maka hasutan setan pun akan masuk pada dirinya. Dan pada saat itu, terkadang muncullah bahasa ataupun ucapan yang tidak baik. Bagaimanapun, ada kalanya di suatu momen tertentu, seorang ibu juga bisa merasa jengkel, merasa kesal, dan hal ini terjadi kepada ibunda dari Jureg ini. Beberapa waktu setelahnya, waktu itu ada sekumpulan orang-orang munafik, Bani Israel yang sedang berbincang-bincang. Dan ternyata, orang-orang ini merupakan orang-orang yang tidak suka dengan Jureg. Lebih parahnya lagi, mereka ini membenci Jureg karena kesalahannya. Hal ini memang wajar. Sebaik apapun manusia kepada orang lain, pastilah ada beberapa orang yang tetap tidak menyukainya. Entah itu karena perasaan iri, dengki, cemburu, ataupun sifat buruk lainnya. Karena mustahil untuk kita sebagai manusia biasa membuat semua orang menjadi menyukai kita. Nah, ketika sekumpulan orang-orang munafik ini tengah membicarakan keburukan tentang Jureg, tiba-tiba lewatlah di depan mereka seorang wanita yang merupakan wanita paling cantik di daerah itu. Kemudian wanita ini mendatangi mereka dan berkata, "Bagaimana kalau seandainya aku terlibat dalam permainan kalian? Biar aku yang memfitnah si Jureg itu. Pastilah ia akan tergoda karena kecantikanku." Mendengar keyakinan wanita ini, salah seorang dari munafik itu berkata, "Baiklah, silakan coba. Aku yakin pasti Jureg akan luntur keimanannya jika digoda olehmu." Dan pada akhirnya, kesepakatan terjadi antara wanita cantik dengan sekumpulan orang-orang munafik tersebut. Dan di lain hari, wanita ini pun melakukan rencana yang telah mereka sepakati. Si wanita cantik ini berdandan dengan dandanan yang paling cantik, supaya ia tidak gagal dalam menggoda Jureg. Kemudian, setelah ia yakin bahwa dandanannya telah menambah aura kecantikan yang sudah ia miliki, ia pun datang ke tempat peribadatan, di mana Jureg setiap hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ia bertemu dengan Jureg, si wanita ini mendekati Jureg, dan ia pun mulai merayu Jureg. Namun ketika si wanita itu mendekati Jureg, dari sebelah kanan, Jureg langsung memalingkan wajahnya ke sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya. Wanita ini terus menggoda Jureg dengan berbagai cara. Ia berharap berhasil menggoda Jureg dan terjerat oleh nafsunya. Akan tetapi, Jureg ini tidak tergoda sedikit pun. Keimanannya sedikit pun tak mundur dengan godaan seorang gadis yang cantik jelita. Akhirnya merasa putus asa. Wanita ini pun pergi, meninggalkan Jureg dengan rasa malu. Karena sebelumnya ia terlalu percaya diri akan kecantikannya yang dapat menaklukkan lelaki manapun. Maka, selamatlah Jureg dari godaan wanita cantik tersebut. Dan ternyata
Singkat cerita, wanita cantik ini pun melakukan perzinahan dengan penggembala kambing tersebut. Sampai pada akhirnya, wanita ini hamil dan melahirkan seorang bayi. Namun masyarakat sekitar tidak mengetahui siapa ayah dari bayi tersebut. Ketika orang-orang bertanya, "Itu bayi siapa?" Maka karena si wanita ini pernah ditolak tempo hari oleh Jurek, untuk menutupi rasa malunya, ketika itu ia mengatakan kepada orang-orang bahwa anak itu merupakan hasil persinahannya dengan Jurek, si ahli ibadah ITM. Sontak saja, ketika ada kesempatan seperti itu, orang-orang yang sebelumnya sudah bersepakat untuk menghancurkan nama baik Jurek, melakukan kejahatan kepada Jurek. Mereka menemukan kesempatan untuk melakukan semua keburukan. Itu orang-orang munafik yang tidak menyukai ulama seperti Jurek ini secara beramai-ramai mendatangi tempat peribadatan Jurek. Mereka secara paksa masuk ke dalam tempat peribadatan Jurek dan menyeret Jurek keluar dengan cara yang kasar. Kemudian mereka memukuli Jurek dan sebagian orang-orang munafik lainnya menghancurkan tempat peribadatan Jurek sampai rata dengan tanah. Di tengah bertambahnya orang-orang yang menyaksikan kejadian itu, Jurek berkata kepada mereka, "Kenapa kalian lakukan ini? Apa yang salah dariku?" Mereka pun berkata, "Engkau telah berzina, wahai Jurek." Terkejutlah Jurek, karena ia merasa tidak pernah melakukan dosa besar itu. Dan ia pun bertanya, "Apa buktinya kalau aku berzina?" Kemudian mereka mengatakan, "Ada seorang wanita yang sudah engkau hamil. Kemudian ia punya anak, dan dia mengatakan bahwa bayi itu adalah anakmu, yang lahir tanpa pernikahan yang sah." Jurek pun mengatakan, "Tolong datangkanlah wanita itu." Maka mereka mendatangkan wanita itu bersama dengan bayinya. Ketika Jurek melihat wanita itu, ternyata wanita tersebut adalah wanita yang tempo hari menggodanya. Namun ia tolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jurek baru tahu mereka menghancurkan tempat peribadatan dan memukulinya. Rupanya karena fitnah dari wanita ini. Akhirnya Jurek berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya masalah ini bisa ditemukan jalan keluarnya. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jurek meminta kepada mereka untuk dibawakan bayi itu kepada dirinya. Kemudian bayi itu dibawa ke hadapan Jurek. Lalu Jurek berkata kepada bayi itu, "Wahai bayi, siapakah ayahmu?" Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba bayi ini berbicara dengan mengatakan, "Ayahku adalah si Fulan, sang penggembala kambing." Dan jawaban bayi itu didengar semua orang, termasuk juga wanita itu. Maka orang-orang pun takjub dengan fenomena bayi yang bisa berbicara itu. Akhirnya orang-orang munafik ini menyesal karena telah menghancurkan tempat peribadatan dan menghakimi Jurek. Mereka pun akhirnya meminta maaf atas peristiwa ini. Mereka merasa sangat menyesal dengan semua yang mereka lakukan. Sampai-sampai mereka mengatakan kepada Jurek, "Wahai Jurek, bagaimana kalau seandainya kami bangunkan kembali tempat ibadahmu dari emas?"
Namun Jurak menolak semua itu. Jurak mengatakan, "Tidak perlu. Kembalikan saja tempat peribadatanku sebagaimana semula. Sebelum tempat itu kalian hancurkan." Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Pada kisah ini, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, para ulama mengatakan, apabila pada saat melakukan salat wajib, lalu ketika dipanggil oleh orang tua kita, terutama ibu kita, hendaknya kita mempercepat salat kita, atau mengeraskan suara kita, sehingga ibu kita tahu bahwa kita sedang melakukan salat. Lalu setelah kita menyelesaikan salat, segeralah datangi ibu kita. Namun, apabila itu salat sunnah, hendaknya tunda salat kita pada saat itu juga, dan segeralah datangi ibu kita. Karena menjawab panggilan orang tua, khususnya ibu, dan berbakti kepada mereka, itu hukumnya wajib. Dan untuk hikmah yang kedua, yakni doa seorang ibu itu sangatlah besar kemungkinannya untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kisah di atas, dikisahkan bahwa Jurak adalah seorang wali Allah, orang yang dekat dengan Allah, yang sekali berdoa kepada Allah, maka Allah dengan kehendaknya akan mengabulkannya. Namun doa ibundanya jauh lebih kuat daripada doa Jurak itu sendiri. Untuk itu kita sebagai orang tua, hendaknya berhati-hatilah dalam berdoa jika dalam keadaan emosi kepada anak kita. Karena yang ditakutkan jika dalam keadaan emosi, bisa saja seorang ibu mendoakan keburukan kepada anaknya. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.